Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari apa ini? Selasa ya. Hari ini hari Selasa 20 Agustus 2024. Sebelum kita jauh membahas di mapping satu hari ke depan, kita coba akan lihat apakah hari ini akan ada jadwal news ya untuk nanti malam. Kalau kita amati dari kalender ekonomi, tidak ada news yang berdampak pada nanti malam ya, sehingga yang berlaku nanti adalah teknikal. Kita baca, kita amati, dan kita akan menentukan titik entry termasuk pengaruh-pengaruhnya dari sentimen yang ada di sana. Baik, sebelum jauh kita membahas di mapping satu hari ke depan, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, baru menemukan channelnya Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya supaya lebih banyak teman-teman yang pemula bisa teredukasi dengan baik. Kita akan melanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan, namun sebagai bentuk dari evaluasi dan koreksi kita akan melihat satu hari kemarin yang sudah kita analisakan dari sisi probabilitas, dari sisi potensi dan sebagainya. Kita nanti akan lihat. Dimulai dari XAU USD dulu. Kita perkirakan emas akan tertahan di harga tertingginya 2511 2509.76 ya. Emas akan tertahan di 2509.76. Dengan demikian berada di ATH-nya, berada di puncak tertingginya, berpeluang akan terkoreksi, sehingga kira-kira kalau koleksi seperti ini. Yang pertama diuji di wilayah supportnya, apakah dia mampu menembus atau justru tidak sampai di sana. Nanti kita lihat. Kemudian di sisi atas demikian, sekalipun harga tertinggi, maka kita tetap saja mempersiapkan ya. Sekalipun harga itu di puncak sepanjang sejarah, tidak menutup kemungkinan juga masih akan bergerak naik. Sekali lagi, emas masih berpeluang naik jauh lebih tinggi, diperkirakan bisa 2700. Kapan? Ya, waktu yang akan datang. Tidak harus hari ini, tidak harus besok. Karena untuk sampai ke sana dalam waktu dekat sekali, dalam waktu yang sangat dekat dengan daily range-nya, tentu sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, karena itu ya harus realistis bertahap. Satu hari itu kemampuannya berapa, kemudian untuk sampai di sana itu adakah momentum yang signifikan dan seterusnya. Kita coba untuk melihat satu hari kemarin ya, kita perkirakan karena akan turun, kita menempatkan posisi sell di 2489. Kemudian targetnya 2482, dan yang kedua di 2475. Kemudian pergerakan mulai menuju ke bawah, satu posisi tersentuh, sempat bergerak ya sekitar 400-an, 42 pips, sekitar 42 pips atau 427-an. Namun demikian tidak sampai pada targetnya. Apa yang kita lakukan ketika satu posisi tersentuh, yang selalu kita pertimbangkan adalah di mana titik exitnya. Titik exit itu tidak harus resiko, tidak harus targetnya, tapi dua-duanya. Maka kembali ke style kita, kembali ke tingkat kecemasan kita, kembali ke aturan main yang kita buat. Saya menempatkan posisi di sana, resikonya di mana? Boleh menggunakan SLTP, boleh menggunakan recovery yang lain, sweet atau averaging, itu pilihan. Jadi jangan dipaksa harus SL dan TP di situ misalkan. Ya, ketentuan kita 1%, 2%,
maka harus di situ, jangan tidak seharus-harus. Tergantung bagaimana style masing-masing. Memang di awal kalau kita memang belum terlalu banyak menguasai, ya setidaknya memang harus dipasangi di sana SLTP-nya. Tapi bukan berarti semuanya harus ikut begitu. Silakan disesuaikan. Bisa juga kita menentukan area batasan resikonya berada di area resisten di sini. Bisa juga membatasi resiko di angka 400 dari titik entry. Nah, di sekitaran ini. Saya membatasi misalkan 500, tapi kenapa sering sentuh? Ya tidak masalah, kalau sudah batasan itu, maka ketika sering tersentuh SL-nya, kembali ke kita. Trigger yang kita gunakan apa? Apakah step by stepnya sudah dijalankan? Apakah SOP sudah dijalankan dengan baik? Apakah aturan main kita sudah kita disiplin menjalankannya? Sehingga kembali lagi, sekali lagi kembali ke masing-masing. Ada yang membatasi 300, ada yang membatasi 400, ada yang membatasi 1%, 2%. Itu pilihan, jangan diminta SL-nya di mana, TP-nya di mana. Lah memangnya trading itu satu sama lain sama. Kan tidak bisa begitu. Ya memang kebanyakan dicari begitu. SL-nya di situ, kemudian TP-nya di mana, SL-nya di mana. Saya belum bisa menentukan SLTP, tidak usah trading, belajar dulu yang banyak. Ya, kuasai dulu, pelajari dulu. Ini peringatan betul buat teman-teman yang tentu pemula di sana. Selama kita masih belum bisa menentukan SL dan TP-nya, artinya masih jauh dari harapan untuk berhasil. Maka latihan lagi, belajar lagi, tidak usah menggunakan real account dulu, tidak usah buru-buru. Karena seorang trader yang sudah betul-betul bisa survive, yang dalam tanda kutip hebat bagi saya, dia sudah bisa menghadapi kondisi market bagaimanapun. Saat sesuai dengan analisa, saat berbalik dari analisa tidak menjadi persoalan karena sudah siap semuanya. Dan harus disiplin, kalau misalkan kita membatasi 400, 500 di sana, harus disiplin menjalankannya. Kalau kita SL ya sudah. Jangan disesali, jangan nanti SL-nya dilompat lagi, ditarik lagi, dinaikkan lagi, terus begitu. Di awal sudah sepakat di 500 pergerakan kita sudah hentikan, tapi ternyata sampai ribuan belum ditutup. Nah, itu sudah tidak disiplin lagi. Maka kalau kita sudah disiplin di sini, ketika kita sudah SL, maka yang kita lakukan adalah membaca ulang. Adakah petunjuk di sana? Kalau ada petunjuk baru, ada konfirmasi baru, yang itu sudah sesuai dengan aturan main kita, SOP kita, entry lagi. Kalau ternyata tidak menemukan ya sudah. Trading itu hitungannya bukan harian, satu hari harus profit, harus profit, harus profit. Ada satu periode untuk menilai, untuk nanti menyimpulkan. 1 bulan, 3 bulan mungkin. Jadi dalam periode itulah nanti kesimpulan kita bisa lihat. Apakah dari buy sell minus profit itu endingnya profit atau minus. Kalau endingnya masih minus, ya belajar lagi. Berarti belum sampai tataran kita ke sana. Ada yang bertanya, dari penjelasan itu, dari yang sudah kita jelaskan, masih bingung. Nah, bertanya, itu intinya kemana? Sinyalnya ini arahnya kemana? Jadi kalau yang ada dalam benak kita, mindset kita masih keliru, ini sinyalnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Itu jadi tebak-tebakan akhirnya. Jadi kalau dalam mindset kita masih pola berpikir kita tebak-tebakan, ini naik atau turun, maka yang ada adalah kekecewaan nanti. Karena tidak ada yang tahu pasti ini naik atau turun. Kalaupun benar, ya kebenaran aja, kebetulan. Yang paling penting, ketika arahnya berpotensi turun misalkan,
Kita menempatkan posisi sell, ternyata marketnya naik, sudah bisa diatasi. Ketika marketnya naik, kita mengambil posisi buy, ternyata turun, itu sudah bisa diatasi. Itu yang paling penting, pengalaman panjang menuju ke sana itulah. Saat kita salah, kita bisa mampu mengcover dengan baik. Kerugian yang ada bisa kita tutup dengan profitnya. Nah, itulah yang paling signifikan di dalam kita nanti bisa survive ya di dalam trading. Selama itu masih belum ada dalam benak kita, bahkan kita cari sana sini, cari informasi, cari signal sana sini, kecapean nanti dapatnya. Capek, habis uangnya, habis tenaganya, waktunya terkuras habis. Tidak ada gunanya, ke depan juga tidak bisa apa-apa. Ketika mereka yang diandalkan untuk signalnya tidak memberikan signal lagi, atau mungkin harganya naik, jadi bingung karena tidak bisa menentukan sendiri. Nah, di sini kita memberikan pelajaran, memberikan materi supaya betul-betul teman-teman bisa menentukan sendiri. Saya hanya memberikan ide, hanya memberikan pendapat, pandangan. Kira-kira di sini, kira-kira di situ. Bukan berarti di situ diikuti, bukan berarti ini sinyal harus ikuti apa adanya. Kalau kita tidak punya skill, kita hanya ikut-ikutan buy dan sell. Bahkan kita hanya mengikuti media sosial dari temennya, dari grup sana, grup sini. Sell now, buy now. SL, TP sekian. Habis itu agak siang berubah. Tutup posisi ini, ambil lagi ini, dan seterusnya. Kita jadi budaknya akhirnya. Tidak punya kemandirian di dalam mengambil keputusan. Oke, itu kira-kira untuk yang XAU. Satu hari kemarin kita masuk recovery intinya ya. Di sini masuk recovery bisa di 400, 500, bahkan bisa di area resisten. Toh berada di resisten pun bergeraknya masih panjang, masih bisa recover dengan baik. Minimal sehari, kalaupun dalam kondisi terpaksa harus rugi, maka ruginya kita perkecil sekecil-kecilnya. Baik, mungkin itu untuk di XAU. Kita coba geser ke Euro kemarin ya. Di Euro kita perkirakan juga sama, berada di area resisten, berpeluang akan memantul kembali. Ya, tentu dengan catatan di sana ada resisten yang kita jadikan sebagai area uji. Ketika ini ditutup lebih tinggi, maka berpeluang akan kembali naik. Sempat tersentuh kemudian koreksi ya. Koreksinya kita lihat apakah signifikan atau tidak. Signifikan itu artinya breaknya sudah signifikan dari support ya, dari awalnya resisten kemudian jadi support. Kalau kita lihat di area support, hanya berkisar di area support, itu mulai melemah kekuatan dari bearish. Jadi berada di jajaran tren naik, jajaran baris naik, kemudian koreksi turun, berada di area supportnya, kemudian kembali naik. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi begitu kita entry buy, kemudian turun merah begini, panas dingin, demam. Satu, karena dia tidak ngerti bagaimana membaca teknikal. Yang kedua, karena lotnya kegedean. Lot gede itu apa? Lot besar itu ketika ketahanannya kecil ya. Berapapun angkanya tidak menjadi masalah, karena yang jadi perhitungan di dalam angka lot besar kecil itu di ketahanan. Kalau ketahanan makin kecil, maka itu berarti lotnya gede, lotnya besar. Sekalipun hanya 0,5, kalau ketahanannya kecil maka itu termasuk lot besar. Berarti modalnya kecil. Di Euro kita melihat pergerakan ini sempat koreksi dan kembali naik. Kita dapat target yang maksimum di Euro. Jadi mungkin kita bisa menutup dari recovery yang XAU. Kemudian di pound sterling bagaimana? Di pound sterling sama, kita perkirakan akan turun, tetapi diuji di wilayahnya. Satu, ada support, di sana ada resisten. Selama dia tidak sampai ke supportnya, selama dia tidak ditutup lebih tinggi dari resisten, maka dia akan memantul ya. Tetapi kalau dia lebih tinggi dari resisten, breakout di sana berpeluang akan kembali naik. Meskipun ada retest lagi, perhatikan ya dari sisi support resistennya. Jadi tidak selalu serta-merta berbalik itu kita langsung close, kita langsung
panik di sana ya. Selama berada di wilayah yang berpeluang akan memantul, maka kita bisa mendapatkan peluang-peluang baru. Bahkan kita bisa menambahkan posisi baru di sana. Selama itu masih berada di wilayah koreksi atau retest, karena berpeluang akan kembali ikut tren. Sehingga kita dapat maksimum juga ya. Satu transaksi sudah 200 lebih di pound sterling, itu sangat-sangat bagus sekali. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan dulu untuk reviewnya. Selanjutnya kita akan kembali memetakan untuk 1 hari ke depan. Melihat histori 1 hari kemarin, tidak ada pergerakan yang signifikan, ada konsolidasi, bahkan hari ini pun berpeluang masih konsolidasi. Sehingga betul-betul hati-hati di dalam menempatkan posisi ya. Ketika betul-betul tidak bisa profit yang maksimum, kemudian kondisinya sudah berat, maka segera exit sekalipun untungnya belum besar atau bahkan rugi tapi tidak terlalu banyak. Dari si tren masih naik tapi ada konsolidasi 1 hari kemarin, ini adalah wilayah konsolidasinya. Kita uji pergerakan turunnya dari yang tertinggi dulu ya. Kita mengambil yang tertingginya, kemudian kita tempatkan untuk area penting di sana. Kemudian dari sisi H4 kita lihat. Di H4-nya ada banyak sekali rejeksi di atas, kemudian sudah mulai ada konfirmasi merah, kita tinggal menunggu yang signifikan merahnya, baru kita yakin ini akan kembali bergerak turun. Kita lihat di H1, kemudian kita ukur dulu di daily range-nya 1 hari kemarin, tidak terlalu panjang, kita agak panjangkan sedikit dari yang kemarin dan beberapa hari sebelumnya ya. Oke, kita maksimumkan nanti untuk area jenuh berada di supportnya di sana 2475, sehingga kalau saya bulat ini berada di double top ya, ini berpeluang akan turun bahkan sampai di support lagi. Kita menempatkan jauh di sana, kemudian targetnya berada di ujungnya, ujung dari sumbunya. Kita menempatkan sell dulu untuk yang pertama 2492.15 dengan targetnya berada di puncak, bukan di puncak ya, di lembahnya. Target terdekat berada di 2485. 2485.75. Kemudian jika masih kuat momentum bearish, kita akan targetkan kembali berada di ujungnya lagi. Oke. Untuk target yang kedua berada di 2478. 2478.60. Karena untuk daily range berdekatan kita akan geser lagi. Untuk yang daily range-nya kita akan geser lebih jauh. Kita tempatkan di 2469 ya. Kita tempatkan di 2469. Untuk area jenuh jual 2469 poin sekian. Kemudian di sisi yang berlawanan, kita akan menempatkan kembali posisi buy ketika nanti berada di area retracement-nya tidak bisa ditembus, maka kita bisa menempatkan posisi buy di 1/3 dari merah atau 2/3 dari merah. Atau kita mungkin rencanakan di awal kita bisa menempatkan posisi di atas dengan runningnya berada di 1000 sekian ya. Ini tentu
pilihan yang karena yang ada di bawah terlalu dekat dengan resisten sehingga kita ambil yang agak menjauh, kecuali nanti pergerakan itu sudah sampai di retracement, kemudian mulai ada pembalikan, mulai ada tanda pembalikan, konfirmasi naik mulai ada. Nah, disitulah kita bisa menempatkan posisi baru juga dengan target berada di resisten. Nah, ini karena menempatkan di awal, mensimulasikan, melihat dari kondisi dinamika yang belum terbentuk jauh, kita bisa merencanakan di awal. Buy-nya di 2510. 2510.96. Dengan target yang terdekat itu berada di kisaran 2519. Oh, terlalu jauh, kita turunkan sedikit. Oke, 2518. Berikutnya, jika masih kuat kita tempatkan di 2526. 2526 sekaligus menjadi area jenuh saja. Ini untuk targetnya berada di 2526.96. Kemudian target yang pertama berada di 2518. 2518.39. Oke, kemudian ini maksimum. Oh, masih ada space ya, masih ada space yang cukup. Kita perkirakan saja di 2537. Area jenuh beli berada di 2537 ya, namanya juga perkiraan, kita bisa nanti berhati-hati ketika sudah mulai ada kekuatan momentum bullish kemudian melewati area resisten yang terdekat. Ini untuk pergerakan potensinya yang di bawah kira-kira seperti ini, kemudian dia bisa terkoreksi lagi sampai di area resisten. Jika tidak bisa break akan kembali turun. Demikian untuk naiknya, kita berikan tunggu break dulu, baru nanti akan kita uji di area target. Target itu sekaligus menjadi area uji nanti ketika naik. Jika tidak bisa break maka akan kembali mantul ke bawah, maka jika break akan berlanjut ke target berikutnya, bahkan berpeluang mencapai di area jenuhnya di 2537, tergantung nanti bagaimana momentumnya. Apakah ada tanda-tanda balikan atau justru momentum itu sangat kuat. Nah, tentu kita membacanya nanti setelah candle itu terbentuk. Setelah terbentuk baru kita bisa memperkirakan, oh jejaknya ternyata bullish itu lebih kuat, oh jejaknya bearish itu lebih kuat, dan bahkan membentuk struktur tren yang baru misalkan. Tidak masalah, kita nanti hitung, kita nanti lihat high dan low-nya bagaimana, candlestick-nya seperti apa, dan pola apa yang terbentuk di sana. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk bahasan pagi hari ini. Sekali lagi ini bukan signal yang harus diikuti serta-merta. Ini adalah bentuk dari gagasan, ide kita, diterima atau tidak silahkan sesuaikan dengan style masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.